Sebahagian salafus salih ridwanullahi alaihim ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat yang berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat mereka kadang sakit berhari-hari sampai orang mengunjunginya. Cingat, ya, kiban ulunnya dan sebagainya. Amma nahnu, adapun kita hari ini, hati kita kadang begitu keras. Maka yang penting kita lakukan setiap hari apa? Mohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati ini. Agar Allah lembutkan hati ini. Berapa kali kita mendengar suara adzan, berapa kali kita mendengar bacaan Al-Quran, berapa kali kita mendengar imam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaannya, dari berapa kali itu semua tadi, berapa kali pernah tersentuh di hati kita dan mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala? Hayya 'alas shalah. Berapa kali pernah ingatkan? Itu panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali kita ingat itu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Hati kita keras, hati kita keras. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat yang seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat itu lewat begitu saja, bagaikan minuman air dingin yang gitu enak aja kita, sepertinya gitu aja. Ya, hatinya keras. Tidak sedikit pun bisa mengambil pelajaran. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Nasallahu al-afiyah. Dulu sebagian salafus salih disebutkan apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Gemetar ya. Ulu manusia aja ittaqillah, drone ittaqillah ulu. Ya, buat model. Ittaqillah. Setiap Jumaat kita mendengar ittaqullah, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah. Maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila mereka mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, bertambah iman mereka. Yang pertama, mereka membenarkan apa saja yang Allah khabarkan dari perkara-perkara yang gaib, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Mereka pun tunduk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun melakukannya apa yang Allah perintahkan. Maka dengan itu bertambahlah iman mereka. Dan mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Semua itu sebagai bentuk pendekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya muliakan, wa hakadha. Demikianlah apabila engkau melihat pada dirimu setiap dibacakan ayat Al-Quran kepadamu, bertambah imanmu atau tidak. Jika bertambah imanmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini bentuk antara tanda-tanda taufik dari Allah. Tanda-tanda Allah berikan taufik kepadamu. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Adapun jika engkau membaca ayat Al-Quran namun tidak sedikit pun mempengaruhi hatimu, maka tugasmu adalah mengobati hatimu itu. Ya, mengobati hati. Bukan pergi ke rumah sakit tentu. Bukan pergi mengambil obat-obatan, bukan. Akan tapi tugasmu adalah bagaimana mengobati dan menerapi hatimu itu. Karena hati apabila tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dengan Al-Quran, ketahuilah itulah hati yang keras dan sakit. Itu hati yang keras dan sakit. Maka kita jangan sampai tertipu diri kita, belum sehat-sehat mentang. Gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat badan. Apakah hati kita sehat? Hati kita sehat tidak? Ini yang mesti kita pelajari setiap waktunya. Fa'anta
Kita ini sebenarnya masing-masing kita merupakan dokter bagi jiwa kita. Kita ini sebenarnya seharusnya menjadi dokter terhadap hati kita masing-masing. Ya. Tidak perlu pergi ke orang lain. Ambil Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Apabila engkau melihat Al-Quran yang kamu baca memberikan pengaruh iman, maka bergembiralah. Fa anta mu'min. Engkau adalah orang mukmin. Setiap engkau membaca Al-Quran itu mempengaruhi hatimu, maka bergembira. Itu orang mukmin. Wa illa fa'alaika bid-dawa. Ya. Obatilah hatimu itu sebelum kematian datang dan tidak ada kehidupan setelahnya. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita sekarang di dunia ini sedang kita lalai-lalainya, banyak berleha-leha. Ya. Ketahuilah dalam waktu yang sama, saudara kita di kuburan sana, di antara mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarak. Berharap bisa kembali lagi ke dunia ini untuk beramal saleh. Hari ini kita sedang berada di masjid, ini mahal nilainya. Hari ini kita bisa salat, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita berbagai nikmat. Kita masih bisa mendengar suara adzan, masih bisa melihat Al-Quran, masih bisa membacanya. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar ini. Nikmat besar. Ya. Coba bayangkan dari 24 jam Allah berikan berapa banyak kita lalai. Saya mau tanya, sehebat apapun kita, seorang pembaca yang sangat gila baca, semua kita baca, tapi kalau Al-Quran bukan prioritas yang pertama kita baca, dan yang paling kita utamakan untuk membaca, nggak ada hebatnya engkau jadi seorang pembaca. Ilmuwan, akademisi dan sebagainya, tiap hari baca ini, baca itu. Ya, kita seorang guru, baca ini, baca itu. Tapi Quran nggak menjadi hal yang kita prioritaskan membaca. Maka ketahuilah itu enggak mantap itu. Itu ada masalah itu. Ya. Kenapa kamu mampu membaca ucapan-ucapan manusia sedangkan kamu tidak mampu membaca kalamullah azza wa jalla? Enggak ada jawabannya kecuali karena kalau kita ini sakit di hati kita. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ya. Seandainya hati ini bersih, seandainya hati seorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Enggak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran, andaikan hatinya bersih. Maka masalahnya itu bukan karena sibuk, bukan karena banyak kerja ini, kerja itu, bukan, hati ini Pak. Emangnya kita aja yang sibuk. Sudah sekian abad Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman itu, para sahabat, mereka orang sibuk juga. Generasi setelahnya orang sibuk juga. Tapi kenapa kadang kita hanya suka kali bela-bela diri, menguzur-uzurkan diri, cari udur, cari alasan, biar kesannya nggak berdosa, biar kesannya nggak berdosa. Kayaknya aku nggak apa-apa kalau nggak baca Quran. Kayaknya aku nggak apa-apa, karena aku sibuk cari nafkah. Nafkah kan ibadah juga. Ya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, andaikan hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa puas untuk membaca Al-Quran. Masalahnya di hati kita. Subhanallah. Saya ada kenal orang-orang kerja di BUMN. Subhanallah, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran minimal sebulan sekali. Padahal kan banyak juga orang kerja di perusahaan yang sama dengan dia. Kadang salat pun gak sempat. Begitu jumpa, sibuk kali tadi Ustaz kami. Kerja tadi ada pipa yang bocor lah. Kan pipa yang bocor, tanya yang bocor. Memang apakah selama kerja tiap hari pipa bocor, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Kita yang bocor memang. La haula wala quwwata illa billah. Maka inilah, ini masalah apa? Kita ini bicarakan penyakit diri kita. Ya, berapa banyak orang takut akan varian baru corona yang akan muncul. Nah,
Takut. Tapi enggak takut akan hatinya sakit. Dan dia enggak takut kalau hatinya nanti ketika dia mati, hatinya dalam keadaan berpenyakit. Tidak masalah. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Dan sebaliknya merugi orang-orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian wa huwa mautul qalb. Amma mautul jasad fa ba'dahu hayah. Adapun matinya jasad, setelahnya masih ada kehidupan. Adapun matinya hati, setelahnya tidak lagi kehidupan. Itu yang saya katakan tadi, ketika orang mati di dunia dalam keadaan hatinya mati, jasadnya mati, meninggal dunia, dan hatinya dalam kondisi mati, maka tidak akan lagi bisa hidup hatinya. Walaupun nanti dia dibangkitkan lagi, tapi hatinya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Soal Anfal ayat 2. Kemudian orang beriman itu selain ciri-cirinya tadi bertambah iman ketika bacakan ayat Al-Quran, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Segala urusan mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina yuqimuna as-shalah. Mereka orang beriman itu orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini masalah salat, Pak. Ini masalah yang luar biasa. Hari ini umat ingin memperbaiki diri, perbaiki salat dulu. Kita ini orang yang bersyahadatain, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam kedua mana? Salat. Salat. Ya. Orang hari ini kadang kalau ditanya, apa kira-kira ciri khas orang Islam apa yang beda orang dengan orang kafir? Apa ya adanya? Bagaimana kalau salat? Yang Rasulullah bilang itu salat. Kalau kita hidupnya tidak pernah salat, kira-kira apa beda kita dengan orang kafir? Maka ulama berbicara dengan sangat detail dan sangat keras, sangat tegas bab salat ini. Maka jangan jadi orang yang menyia-nyiakan salat. Kita ini para orang tua, bagaimana melahirkan generasi ke depan, generasi yang mementingkan salat, Pak? Hana kemah tengok dia masjid, anik tijau lain. Dan itu sama sekali bukan tugas ustaz, bukan tugas da'i, bukan tugas WH. Yang pertama adalah tugas siapa? Tugas orang tua. Tugas orang tua. Karena tersangka utama untuk anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tua. Itu kata Nabi SAW, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini bisa menjadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Orang tua. Ya. Dan itu tugas jadi ayah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Enggak ada alasan nak sibuk cari rezeki, enggak sempat kasih mereka peringatan salat. Allah katakan la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Hadir, yuqimuna as-salah. Ciri orang beriman adalah mereka melaksanakan salat, memperhatikan kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Dia salat dengan sempurna sebagaimana perintah Nabi SAW untuk salat. Berarti bab ini butuh belajar fikih salat. Butuh belajar fikih salat. Saya suatu ketika pernah datang, orang meminta saya mengajarkan, subhanallah, itu bagus sekali. Tapi saya enggak sempat itu. Untuk mengajarkan wudu Ustaz. Enggak usah tinggi-tinggi Ustaz, wudu dan salat aja. Kenapa? Enggak ngerti masalah salat. Saya mengatakan ini orang kepingin saya ini luar biasa. Luar biasa. Karena betapa banyak orang kadang salat enggak mau tahu dia bisa baca atau enggak. Dia asal salat aja gerak. Salat kayak hening cipta, mulai selesai. Ya. Asal-asal gerak, sujud, rukuk, enggak.
Maka mesti dipelajari salat yang sempurna. Termasuk di antaranya adalah salat pada waktunya dan salat bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Karena salat jamaah itu tentu lebih utama. Dan di masa Nabi SAW tidak ada yang tidak hadir salat berjamaah bersama kaum muslimin kecuali yang pertama munafik, yang kedua orang yang punya uzur. Kecuali yang pertama munafik, yang kedua orang yang punya uzur. Ya, begitu di antara ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laqad ra'aituna yani ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatakhallafu anha ay 'an as-salah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali orang munafik yang memang sudah munafik. Ya, atau marid atau dia orang sakit. Ya, itu yang enggak hadir. Dan bahkan dulu ada yang orang dihadirkan ke masjid yang dia diapit oleh dua orang. Ya, untuk bisa sampai ke masjid. Ya. Walaupun dia sakit. Allah. Dahsyat. Kalau kita perhatikan sejarah mereka, kehidupan mereka luar biasa. Ya. Adapun orang hari ini sebaliknya, tidak sedikit dari mereka bermalas-malasan dalam bab salat ini. Sehingga coba lihat, bab salat ini menjadi bab tidak penting lagi hari ini. Bab sebenarnya tidak penting-penting lagi hari ini. Coba jemaah perhatikan. Dulu dalam dunia pendidikan kita belajar masa kecil. Enggak, salat itu dipukul. Okay? Yakin saya semua yang hadir di sini itu semua pernah dipukul kalau enggak salat. Gurunya marah kalau enggak salat. Dipukul. Kalau pulang lapar ke rumah, dimarahi sama bapak kita, sama orang tua kita. Ya, anak boleh dengku punya talak. Ya, begitu. Ya. Hari ini muncul persoalan berikutnya. Orang masuk ke dalam ranah keluarga bahkan. Tidak boleh orang tua memukul anaknya. Padahal Rasul mengatakan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, anakmu tidak salat maka pukullah. Pukul untuk mendidik adab, bukan bunuhlah. Pukullah. Disuruh pukul. Ya, tentu ada takarannya dan caranya. Udah. Sampai kepada tingkat zaman hari ini seperti apa? Orang yang salat yang dibunuh akhirnya. Ya kan? Demam boleh pukul, mendidik anak. Orang tua boleh pukul anak. Sampai tingkat zaman hari ini, orang yang salatlah yang dibunuh. Orang salatlah yang dipukul. Kondisi zaman begitu. Pun ada pegah, memang lagi yang. Sedikit lagi, oleh karena itulah, kita lihat salat, terutama salat fajar. Ya. Salat fajar, itu menjadi salat yang menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. La haula wala quwwata illa billah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Sedikit lagi, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Orang mukmin itu cirinya menginfakkan harta mereka yang Allah berikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Itulah mukmin yang sebenarnya. Itulah mukmin yang sebenarnya. Ya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat imannya dan sentiasa memperbaiki hati agar iman ini menjadi teguh di hati yang bersih tersebut. Ya. Hadirin, saya ingin ingatkan kita semua, kalau kita bermaksiat, jatuh lagi dalam maksiat, perlu saya katakan, itu bukan berarti munafik. Karena semua orang ada dosanya, semua orang ada salahnya. Tapi orang mukmin ketika jatuh dalam maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ketika bertaubat kepada Allah, tanda hatinya masih hidup. Tanda hatinya masih hidup. Kadang syaitan itu membuat takut kita, buat kita putus asa. Apain kamu salat? Tadi baru jam maksiat. Nanti maksiat lagi. Maksiat itu tiap hari maksiat. Kemarin juga maksiat, minggu depan juga maksiat. Tak usah salat sama sekali. Itu syaitan. Syaitan. Walaupun yang datang bentuknya wajahnya ganteng, itu syaitan ganteng berarti.
Hati-hati ya. Karena betul datang itulah bentuk orang dia. Tak usah. Sok-sok kali suci, sok suci. Enggak, karena aku enggak suci lah maka aku bersihkan dengan ibadahku kepada Allah. Ya, karena aku enggak suci lah maka aku dosanya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati aku dan sebagainya. Macam model syaitan. Ya. Jangan putus asa ya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan ke depan kita masuki hadis pertama dalam bab ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita agak buru-buru sedikit biar cepat habis babnya biar masuk ke dalam hadisnya. Dan waktu kita sangat terbatas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.